Puluhan gram sabu-sabu disita Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat dari penangkapan 3 tersangka penyelundup narkoba lintas provinsi. Mereka seluruhnya warga Provinsi Riau bernama Ali, Agibon Hari, dan Rianto. Barang bukti yang disita 94,97 gram sabu-sabu. Ketiganya ditangkap di Desa Pagar Bukit, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat. Ketiganya dikenal cukup lihai karena kerap mengelabui polisi. Namun akhirnya bisa ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli. Jenis sabu itu berada di tangan RT. Nah, sehingga kita melakukan terhadap RT, kemudian kita kembangkan asalnya dari siapa. Nah, disitulah terdapat kita melakukan penangkapan terhadap AH dan AH dan RT tadi ya. Karena memang AM ini yang akan mengedarkan sini AM ya. Saudara AM yang akan mengedarkan di wilayah Pesisir Barat karena dia yang meminta barang tersebut kepada AH. Polisi juga menyita barang bukti 3 ponsel, 2 dompet kulit, dan 1 unit mobil minibus. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Polres Tanggamus Selasa pagi menggelar apel kesiapan pasukan untuk Operasi Keselamatan Krakatau 2022. Operasi melibatkan personel dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan tentara. Operasi Keselamatan Krakatau digelar serentak mulai 1 hingga 14 Maret 2022. Sasaran operasi ini menciptakan tertib berlalu lintas dan mencegah penyebaran COVID-19. Petugas tidak memberikan sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas kategori ringan. Sanksi tilang hanya diberlakukan bagi pelanggar lalu lintas kategori berat. Di antaranya pengendara motor berbonceng 3 orang, tidak memakai helm, dan truk yang bermuatan melebihi kapasitas. Operasi ini berlangsung lebih kurang 14 hari ke depan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022, dengan pelaksanaan tugas tetap kita mengedepankan memberikan informasi agar masyarakat mengedepankan tertib berlalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan. Selain menggelar razia di jalan raya, tim gabungan akan menggencarkan vaksinasi hingga pelosok desa. Warga diminta tetap menjalankan protokol kesehatan karena masa pandemi belum berakhir. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ratusan warga memadati halaman kantor pos Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu Selasa pagi. Antrian ini terjadi saat warga akan mencairkan uang bantuan sosial tunai Rp600.000. Minimnya tempat duduk menyebabkan kerumunan. Sebagian besar warga mengabaikan protokol kesehatan dan membuat panitia kewalahan. Terdapat 1.971 penerima bantuan sosial tunai yang berasal dari 13 desa di Kecamatan Pardasuka. Penyaluran bantuan sosial tunai untuk periode Januari, Februari, dan Maret dibagi 3 hari. Ngambil bantuan BPNT. Ini udah dapat belum? Belum. Belum dapat. Itu berupa apa sih, Pak? Berupa uang Istirahat di 600.000. Itu dibayar seperti apa sih, Pak? Secara tunai. Bayar tunai, Ya. 600.000. Itu dari bantuan dari mana, Pak? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Itu uangnya buat apa, Pak? Uangnya buat beli sembako. Tahun ini, Kementerian Sosial mengubah pola penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada warga miskin diganti dengan bantuan sosial tunai. Pada periode sebelumnya, warga menerima bantuan berupa saldo Rp200.000 per bulan dalam kartu elektronik yang hanya bisa dibelanjakan ke warung mitra Kementerian Sosial. Pola tersebut menimbulkan polemik karena harga sembako di warung elektronik lebih mahal dibanding di pasar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kekosongan stok minyak goreng terjadi di Pasar Simpang Pematang, Mesuji. Terpantau pada Selasa pagi, sejumlah toko tidak menjual lagi minyak goreng.
Menurut pedagang, mereka tidak lagi dipasok minyak goreng dari agen sejak sebulan terakhir, baik yang harga non-subsidi maupun yang bersubsidi. Mereka meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebulanan lah paling ya. Kalau ada berapa Bu biasanya? Berapa? Aku nggak pernah jual. Karena kosong ya? Karena kosong. Berarti sudah sebulannya kosong Bu ya? Aku nggak pernah jual lagi. Untuk konsumen sendiri Bu, dengan adanya kosong nih, bagaimana penjelasannya? Konsumen, ya dia nggak tahu dapatnya dari mana, itu dalam pasar gitu. Belum terrealisasinya satu harga minyak goreng membuat kecewa pedagang. Sebab meski ada minyak goreng bersubsidi, namun sulit didapat. Cuman ngacauin istilahnya perekonomian di bawah. Ada harga murah cuman nggak ada di barang. Ini kayak pedagang yang gorengan segala macam loh banyak yang tutup. Karena mereka cari minyak kemasan di warung aja udah nggak ada. Kabupaten Mesuji merupakan daerah terujung Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Distribusi minyak bersubsidi diklaim belum sampai ke kabupaten ini. Tak hanya ibu rumah tangga, pedagang makanan pun banyak yang tutup karena tidak mendapatkan minyak goreng. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.